Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di kesempatan ini saya akan lanjutkan materi kita tentang reaksi kimia, tepatnya. Baiklah, kita mulai saja tentang reaksi-reaksi kimia. Reaksi kimia adalah suatu proses di mana zat baru yang dihasilkan dari dua zat yang bereaksi. Nah, kemudian terbentuk beberapa zat aslinya yang disebut dengan terbentuk dari beberapa zat yang sebelumnya disebut bereaksi. Jadi ada dua zat yang bereaksi kemudian menghasilkan zat yang terreaksi atau terproduksi seperti itu. Nah, dua zat yang bereaksi ini dengan zat yang terproduksi ini dari reaksi tersebut memiliki beberapa kemiripan pastinya dari sifat fisik dan kimianya. Cuman tetap ada yang berubah karena ya itu tadi sifat bereaksinya tersebut begitu. Ciri-ciri yang terjadi pada reaksi kimia ini adalah hal umum. Yang pertama adalah terjadi perubahan warna. Nah, dari dua zat yang bereaksi tersebut biasanya akan menghasilkan warna yang berbeda di saat dia bereaksi dan setelah dia bereaksi. Nah, terjadi perbedaan warna di sana. Kemudian terjadinya endapan. Contoh, ketika kita mencampurkan air dengan apa ya? Dengan tepung contohnya. Karena ini sifatnya lebih ke sifat fisik, maka ketika kita campurkan, kita aduk. Nah, di dalam itu ada molekul-molekul yang bersatu. Nah, di situ kita bisa melihat turunnya endapan dari si tepung tersebut. Nah, itu bisa kita sebut dengan endapan. Nah, ada endapan itu adalah ciri-ciri terjadinya reaksi kimia juga. Kemudian timbulnya gas. Nah, timbulnya gas ini disebabkan oleh dua zat yang bereaksi, kemudian menghasilkan gas sebagai produk utama atau produk samping seperti itu. Kemudian terjadinya bau di sana, ada perubahan bau yang terjadi pada proses reaksi tersebut. Kemudian lambang-lambang yang menyatakan suatu reaksi kimia disebut dengan persamaan kimia. Nah, ini contoh lambangnya sama dengan atau panah. Ketika dia sebelum bereaksi dan setelah bereaksi dilambangkan dengan sama dengan atau panah. Beberapa langkah yang kita lihat dalam menulis reaksi kimia. Yang pertama, nama-nama bereaksi dan hasil reaksi ditulis, hasilnya disebut dengan persamaan dan sebutan. Contoh, nitrogen oksida dicampurkan dengan oksigen atau bereaksi dengan oksigen menghasilkan nitrogen dioksida. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau kita tulis dengan rumus kimia, nitrogen oksida NO2 plus oksigen atau akan menghasilkan nitrogen dioksida NO2. Kemudian disetimbangkan. Nah, karena tentu kita bertanya kenapa itu disetimbangkan? Karena jumlah molekul zat ini tidak sama sebelum dan sesudah bereaksi. Contoh, ini di sini N-nya 1, sedangkan di sini ada N-nya 2, karena N kali 2. Seperti itu. Nah, itu tidak terjadi keseimbangan. Sedangkan di sini O-nya 1 dan di sini 2, berarti sebelum bereaksi O-nya 3. Nah, di sini O-nya masih 1 dikali 2, jadi 2. Nah, kita akan setimbangkan supaya jumlah molekul zat sebelum dan setelah bereaksi sama. Kita tulis di sini angka 2. Nah, kalau di sini kita tulis angka 2 seperti ini, tanpa ada 2 setelah bereaksi itu, maka dia belum juga sama.
Kemudian kita tulis 2 di sini setelah bereaksi. Berarti 2 dikali N, ada 2N. Di sini berarti 2 dikali N, seperti itu. Kemudian 2 dikali O, kemudian ditambah dengan 2 sama dengan 4. Ini 2 dikali 2 berarti 4. Nah, ini sudah setimbang seperti itu. Kemudian jumlah atom dari tiap jenis tidak berubah dalam reaksi kimia. Atom tidak dapat dibentuk atau dihancurkan dalam suatu reaksi. Nah, jadi atom itu tidak bisa dihancurkan. Bukti fisis suatu reaksi pembakaran adalah timbulnya panas. Nah, itu bukti fisisnya. Suatu reaksi yang melepaskan panas ke lingkungan sekelilingnya disebut reaksi endotermik. Seperti itu. Nah, ini contoh. Gas propana adalah gas yang mudah dicairkan, disimpan dan diangkut untuk digunakan sebagai bahan bakar. Dalam reaksi pembakaran tersebut dibakar dengan oksigen. Kemudian tuliskan reaksi kimia tersebut. Nah, di sini ada propan. Nah, karena dia dibakar, dia bereaksi dengan oksigen, menghasilkan karbon dioksida plus air. Nah, ini ada propan C3H8, itu adalah propana. Kemudian O2 ini adalah air. Kemudian menghasilkan atau CO2 plus H2O. Maka reaksi itu perlu disetimbangkan. Nah, karena tidak sama komponen sebelum dan sesudah reaksinya, maka dihasilkan adalah C3H8 plus 5O2 menghasilkan 3 CO2 dan 4 H2O. Nah, ini kalian bisa pahami sendiri bagaimana menimbangkannya. Yang penting konsepnya adalah berapa jumlah zat sebelum bereaksi dan sesudah reaksi itu harus sama. Itu poinnya. Kemudian contoh yang kedua, ada triethylene glycol C6H14O4 digunakan sebagai pelarut dan pembuat plastik. Nah, tulislah persamaan kimia yang telah diseimbangkan pada pembakaran sempurna. Nah, di sini ada triethylene glycol plus oksigen. Nah, akan menghasilkan karbon dioksida plus air. Nah, di sini C6H14O4 ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 plus dengan H2O. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana proses kita menyeimbangkannya, di mana yang pertama di sini adalah disetimbangkan jumlah C, kemudian jumlah H, kemudian jumlah O. Karena di sini dibuat dalam berbentuk pecahan, kita bulatkan O-nya, maka dihasilkan 2C6H14O4 plus 15O2 menghasilkan 12 CO2 7H2O. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin untuk video ini cukup sampai di sini. Nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.